Samsul Arif penyerang Persebaya, respons wacana Liga 1 2021 tanpa degradasi. Dikutip dari skor.id, wacana Liga 1 digelar tanpa sistem degradasi tengah ramai diperbincangkan. Liga 1 yang bakal dimulai pada tanggal 3 Juli mendatang dikabarkan tak menerapkan sistem degradasi. Hal itu diketahui setelah para anggota Komite Eksekutif, Exco PSSI menggelar rapat pada Senin, tanggal 3 Mei tahun 2021. Dari hasil rapat itu disimpulkan bahwa mayoritas anggota Exco PSSI setuju sistem degradasi di Liga 1 2021 dinonaktifkan sementara. Penyerang kawakan Persebaya Surabaya, Samsul Arif Munib, pun merespons wacana penghapusan sistem degradasi pada Liga 1. Samsul Arif mengatakan kompetisi akan berjalan lebih seru jika penerapan degradasi diaktifkan. Ya, kalau dari saya sendiri sebagai pemain sih sebenarnya bagusnya ada degradasi. Namanya kompetisi kan pasti ada degradasi, kata Samsul saat dihubungi skor.id. Jikalau memang Liga 1 dipastikan tanpa degradasi, mantan penyerang Persita Tangerang itu mengaku tidak masalah. Terpenting bagi Samsul Arif, kompetisi Liga 1 2021 bisa bergulir sesuai yang telah direncanakan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan bagaimana lagi, jadi harus mengedepankan aspek yang lain juga. Tidak apa-apa, yang penting ada kompetisi dulu saja, Samsul mengungkapkan. PSSI telah menjadwalkan akan menggulirkan Liga 1 2021 pada tanggal 3 Juli mendatang. Rencananya wacana Liga 1 2021 tanpa degradasi akan diputuskan dalam Kongres PSSI pada tanggal 29 Mei nanti. Adi Setiawan mulai adaptasi dengan skuad Merah Putih. Dikutip dari mainmain.id, Adi Setiawan mulai merasakan atmosfer tim Merah Putih. Status debutan tak menjadi halangan untuk melahap menu latihan yang diberikan. Gelandang asal Bima itu mulai beradaptasi dengan pola latihan di tim nasional. Harus cepat belajar dan adaptasi. Alhamdulillah, sudah bisa langsung tune in dengan teman-teman di sini, terangnya. Adi mengaku bisa lebih cepat beradaptasi karena banyak temanya di timnas. Sebagaimana diketahui, ada 4 pemain Persebaya di timnas, yakni Rahmat Irianto, Koko Ari Araya, Arif Satria, dan Rizky Ridho. Saya belajar banyak dari mereka. Bisa tanya-tanya dulu seperti apa latihan dan suasananya, ungkapnya. Mantan pemain Persela itu merupakan debutan. Ia bergabung dengan timnas juga susulan. Adi baru bergabung Rabu tanggal 5 Mei. Sedangkan rekan-rekan lainnya sudah masuk ke pemusatan latihan sejak Sabtu tanggal 1 Mei. Seperti halnya pemain debutan timnas, Adi juga diliputi rasa penasaran, termasuk tentang gaya melatih dan karakter Shin Tae-yong. Dari info yang diterima, pelatih asal Korea Selatan itu dikenal keras dan disiplin. Menu latihan juga berat, bertumpu pada pembentukan fisik dan stamina. Penasaran saja, beratnya seperti apa? Juga, bisa jadi pengalaman baru buat Adi, ungkapnya. Namun, Adi sepertinya sanggup beradaptasi dengan gaya melatih Shin Tae-yong. Sebab, ia selama ini termasuk atlet yang rajin menempa diri dengan latihan fisik yang keras. Jauh sebelum pemanggilan timnas didapat, setiap hari Adi melahap latihan mandiri. Yang rutin ia lakukan adalah berlari di lereng bukit, minimal 5 km. Rumah saya kan kebetulan di perbukitan. Jadi, sudah jadi menu sehari-hari lari di ketinggian. Bagus juga buat stamina. Insya Allah seberat apapun latihan fisik nanti, saya siap, tandasnya. Sejauh ini, timnas memang belum dilatih langsung oleh Shin Tae-yong.
Ia dan para asistennya dari Korea Selatan masih menjalani karantina. Prosedur wajib tiap orang asing yang masuk Indonesia. Timnas sendiri akan menjalani TC di Jakarta sampai tanggal 16 Mei mendatang. Sangat mungkin para pemain akan tetap di Jakarta saat Lebaran tiba. Selanjutnya, TC berlanjut ke Dubai, UEA. Selama di sana, Timnas akan menjalani 2 laga uji coba, yakni melawan Afghanistan tanggal 25 Mei dan Oman tanggal 29 Mei. Selanjutnya, Timnas bakal melakoni 3 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 pada 3 hingga tanggal 11 Juni tahun 2021. Selama di Dubai, akan ada 4 pemain baru yang bergabung. Saat ini mereka masih membela klub masing-masing di luar negeri, yakni Asnawi Mangkualam, Ansan Greeners, Egy Maulana Fikri, Lechia Gedang, Elkan Bakngot, Kings Lintown, dan Witan Sulaiman, FK Ratnik Surdulika. Sebenarnya, masih ada 2 pemain lagi yang mendapat panggilan Timnas Indonesia dari luar negeri. Mereka adalah Ryuji Utomo, Penang FC, dan Syahrian Abimanyu, Newcastle Jets. Tapi, keduanya dikabarkan akan menyusul ke TC Timnas Indonesia di Jakarta. Saat ini kami masih menunggu keluarnya visa untuk pergi ke UEA, ujar Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Tanpa Persebaya mereka sulit dipanggil Timnas Indonesia. Dikutip dari mainmain.id, PSSI memanggil 36 pemain sepak bola terbaik Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia. Mereka tidak hanya yang berlaga di Liga Indonesia, tapi juga liga-liga luar negeri. Dari jumlah itu, Persebaya menjadi klub penyumbang pemain terbanyak di TC kali ini. Di skuad yang dipanggil TC itu ada nama Rahmat Irianto, Koko Ari, Rizky Ridho, Arif Satria, dan Adi Setiawan. Mereka semua kini telah berada di Jakarta untuk bergabung dengan tim yang diasuh Coach Shin Tae-yong. Yang menarik, Bajul Ijo untuk kali kesekian mencetak pemain baru guna disumbangkan untuk membela Merah Putih. Hal tersebut seolah menjaga tradisi menyulap pemain yang namanya asing di telinga masyarakat sepak bola Indonesia menjadi andalan Timnas. Siapa sangka, pemain yang pada musim 2018 masih berkutat di Liga 3 seperti Arif Satria kini sudah 2 kali mendapatkan kesempatan menjalani pemusatan latihan Timnas. Yang terbaru, kini ada nama Adi Setiawan. Setahun lalu mungkin tak banyak yang mengenal pemain asal Bima tersebut. Setelah tampil impresif di Piala Menpora bersama Persebaya, ia tak sekadar menjadi idola bagi bonek Bonita. Tapi, Adi juga berhasil memikat hati para pelatih Timnas. Prestasi itu tak lepas dari campur tangan pelatih Persebaya Aji Santoso. Pria yang juga pernah menukangi Timnas Indonesia itu memiliki kejelian dalam memilih pemain berkualitas, serta keberanian yang cukup untuk memasang pemain-pemain muda di pertandingan resmi. Tercatat, semenjak dipegang Aji Santoso, Persebaya telah mengorbitkan sedikitnya 4 pemain baru untuk Timnas Senior, yakni Koko Ari, Arif Satria, Rizky Ridho, dan Adi Setiawan. Jika dirata-rata, pelatih asal Malang tersebut menelurkan 2 pemain baru Timnas tiap tahun. Namun, Aji Santoso tetap rendah hati. Ia tak mau disebut semua itu terjadi karena kualitasnya sebagai seorang pelatih. Saya ini cuma pelatih. Tugas saya memberi kesempatan kepada pemain. Yang berkualitas itu ya pemainnya.
Apa yang mereka dapat sekarang ini buah dari semangat untuk menunjukkan kualitasnya, terang Aji. Pria berusia 51 tahun itu menambahkan, faktor nama besar Persebaya juga memengaruhi keberhasilan pemain. Menurut saya, kok ini justru faktor nama Persebaya yang bisa memberikan efek ke pemain. Mungkin kalau di tim lain harus sangat menonjol untuk bisa dilihat. Eksposur media juga tidak sebesar di Persebaya. Jadi, otomatis pemain menjadi sorotan nasional begitu membela Persebaya, imbuhnya. Sukses mengirim pemain ke timnas tidak membuat Aji berhenti memberikan semangat kepada skuad muda yang dimilikinya saat ini. Ia menekankan agar pemainnya terus berlatih keras dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Sebab, kesempatan bermain di klub sebesar Persebaya mungkin tidak datang untuk kali kedua.